Halo semuanya, senang banget kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah mahasiswa Kampus Connection. Hari ini saya percaya kita nggak cuma datang mengikuti ibadah ini untuk ikut secara rutin, tapi kita datang mengikuti ibadah ini dengan satu kerinduan, yaitu untuk semakin mengenal hati Kristus. Mungkin ada di antara kita yang lagi bergumul dengan tugas, skripsi, relasi, atau mungkin perasaan diri kita sendiri yang sulit untuk kita jelaskan. Tapi ingat teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia nggak pernah lelah dan Dia tidak pernah berhenti memperhatikan kehidupan kita. Hari ini teman-teman, kita mau belajar satu hal yang penting. Kalau kita benar-benar mau menjadi seperti Kristus, kita juga diajak untuk punya hati yang peduli sama orang lain. Yang nggak cuman kita merasa iba, merasa kasihan, tetapi juga bagaimana kita bisa berdoa dan bertindak secara nyata untuk orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, yuk kita siapkan hati, karena saya percaya Tuhan mau bicara secara spesifik untuk setiap kita. Sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa, menenangkan hati, menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Engkau selalu ada di dalam musim kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka telinga kami berikan fokus kami hanya untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak kamu mikir, aku pengen teman-temanku kenal Kristus, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana? Atau mungkin kamu punya keluarga yang belum kenal Tuhan. Dan kamu merasa, gimana ya caranya kita mengenalkan Kristus sama keluarga saya itu? Satu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun dan punya dampak yang besar adalah mendoakan mereka. Ya, satu hal yang simpel, mendoakan mereka. Waktu kita berdoa buat mereka satu persatu, dengan menyebut nama mereka, dengan hati yang terbeban, kita sedang membuka jalan bagi Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kita mungkin gak bisa mengubah hati seseorang, tapi kita bisa membawa mereka dalam doa kepada Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Tapi, jangan berhenti di situ. Doa yang kita naikkan harus dilanjutkan dengan kasih yang nyata. Doa yang sungguh-sungguh akan mengubah cara kita melihat orang lain. Kita akan mulai peka sama kebutuhan mereka. Kita mulai tergerak untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu sekedar kirim chat, aku dengar kamu lagi ada masalah ya, aku doain kamu ya. Atau mungkin ngajak mereka makan bareng, dengerin curhat mereka, bantu ngerjain tugas, atau sekedar hadir waktu mereka membutuhkan sosok teman. Teman-teman, karena kasih sejati itu bukan cuma soal kata-kata. Kasih sejati itu akan terlihat lewat tindakan yang kita lakukan. Dan inilah yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih, kepedulian yang bukan setengah-setengah, bukan basa-basi, tapi kasih yang kelihatan, kasih yang terasa, kasih yang menyentuh kehidupan orang lain. Oke teman-teman, kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Kita masuk ke dalam kisah yang luar biasa yang dicatatkan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Teman-teman, kita perhatikan baik-baik di sini. Ada satu momen penting yang menjadi titik awal dari keseluruhan kisah ini, yaitu Yesus melihat
Tapi jangan salah teman-teman, ini bukan sekedar melihat seperti kita lagi lihat iklan, lewat di Instagram kita lagi scrolling. Ini bukan sekedar tatapan mata yang kayak saya lagi mengerjakan sesuatu dan kemudian saya ngelirik sebentar dan udah saya melanjutkan apa yang saya kerjakan. Bukan kayak gitu teman-teman. Tetapi Yesus melihat dengan hatinya. Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu perempuan itu bukan cuma kehilangan anak, tapi dia kehilangan masa depannya. Tadi kita baca, dia adalah seorang janda, kemudian yang meninggal adalah anak laki-lakinya, dan bahkan anak laki-laki itu adalah anak tunggal dari janda tersebut. Dalam konteks budaya waktu itu, seorang janda tanpa anak laki-laki sama artinya dengan kehilangan segala bentuk perlindungan dan pengharapan. Dia benar-benar sendirian. Yesus nggak perlu dijelasin. Dia nggak perlu orang datang dan minta bantuan. Tapi dia melihat dan dia mengerti. Dan dari sana, dari penglihatan yang penuh kasih itulah semuanya bermula. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita melihat seperti Yesus melihat? Jangan-jangan kita terlalu sering menatap tanpa melihat. Kita lihat teman kita story-nya gelap, cuma nulis capek banget. Atau satu kalimat yang menggugah rasanya. Tapi kita cuman oke, next, skip. Kita lihat ada teman kita yang nggak nongol di kampus, jarang aktif di grup. Tapi kita nggak bertanya kenapa. Kita lihat ada orang yang duduk sendirian, kelihatan lesu, tapi kita buru-buru jalan. Udahlah, tanpa kita sempat berhenti dan bertanya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih dimulai dari penglihatan yang benar. Dan penglihatan yang benar itu lahir dari hati yang peka. Bukan hanya mata yang tajam, tetapi hati yang terbuka. Kadang yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita ini bukan solusi langsung, teman-teman. Mereka cuma butuh satu orang yang benar-benar bisa melihat mereka. Yang punya hati yang peka, yang hadir, yang peduli. Kasih itu tidak bisa muncul dari ketidakpedulian. Kasih selalu dimulai dari keberanian untuk berhenti dan melihat seperti Yesus melihat. Kalau kamu hari ini mau berdoa, Tuhan, aku mau belajar mengasihi. Maka doa pertama yang bisa kamu panjatkan, kamu naikkan adalah, Tuhan, ajarkan aku untuk dapat melihat seperti Yesus melihat. Melihat orang yang terluka, melihat orang yang terabaikan, melihat orang yang perlu dipeluk, melihat orang yang perlu dukungan, melihat dengan matamu ya Tuhan, melihat dengan belas kasihanmu ya Tuhan. Dari situlah langkah pertama kasih dimulai. Yesus melihat, dan karena itu dia bertindak. Teman-teman, setelah Yesus melihat janda tersebut, Lukas pasal 7 ayat 13 mencatat reaksi selanjutnya. Dituliskan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini sangat kuat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah splanchnizomai, yang secara harfiah merujuk pada gerakan pada organ dalam, yaitu jantung dan hati. Gitu. Jadi ini bukan cuman merasa kasihan sedikit, kasihan ya, tapi sesuatu yang sangat dalam, seperti kayak perut kita ada yang mengocok karena melihat seseorang yang kita kasihi sedang menderita, rasa nggak enak, rasa kasihan, tergerak yang sangat dalam. Kata ini menggambarkan perasaan belas kasihan yang berasal dari inti terdalam dari seseorang. Ya, Yesus tergerak. Yesus melihat, dan kemudian Yesus tergerak. Dengan kata lain, Yesus nggak cuek, dia nggak datar, dia tergerak secara emosional, hatinya hidup. Tapi coba kita bandingkan dengan zaman kita sekarang. Kita hidup di era informasi yang berlebih. Kita lihat berita orang kecelakaan, orang putus asa, anak-anak kelaparan, dan kita scroll aja. Kita terbiasa melihat penderitaan sebagai konten. Dan seringkali penderitaan yang dengan sengaja dijadikan konten, bukankah malah itu yang lebih viral kan? Melebihi konten-konten yang bahkan bersifat positif dan edukatif. Ada teman yang curhat tapi kita jawab seadanya. Semangat ya, lalu kita pindah ke hal lain. Ada teman yang hilang dari tongkrongan atau dari grup dan kita asumsikan, paling lagi sibuk. Kita tahu tapi kita nggak ngerasa. Kita lihat tapi kita nggak bisa tergerak. Kenapa? Karena empati kita bisa mati kalau kita terbiasa terus-menerus cuek. Kita terbiasa untuk terus-menerus mengabaikan kondisi yang ada di sekeliling kita.
Bayangkan kalau kamu lagi duduk di sebuah kafe misalkan. Di sebelah kamu ada orang yang kelihatannya stres, mukanya pucat, air matanya menetes gitu. Sesekali dia mengusap mata sambil lihat HP-nya. Semua orang di ruangan itu bisa lihat dia, tapi nggak ada yang bergerak, termasuk kita. Kemudian kamu mulai berpikir, haruskah aku tanya ke dia? Aku harus ngomong apa ya? Aduh, tapi aku takut ganggu. Lagian aku juga nggak kenal dia. Nanti malah dikiranya kenapa-kenapa. Dan akhirnya kita memilih untuk diam, kita melihat, tapi kita nggak bergerak. Itulah dunia kita hari ini, teman-teman. Kita lebih takut dianggap aneh daripada takut kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kasih kita terhadap orang lain. Tapi Yesus beda. Waktu dia melihat janda yang sedang hancur hatinya ini, dia tidak bisa diam. Dia melihat, dia tidak bisa hanya menjadi penonton, dia tergerak. Dan itulah yang membedakan kasih Yesus dari kasih yang biasa. Karena dunia ini nggak butuh lebih banyak orang pintar, tetapi dunia ini butuh lebih banyak orang yang tergerak untuk peduli satu sama lain. Yang berani duduk di samping orang yang sedang hancur, yang nggak takut kelihatan sok peduli, yang rela kehilangan waktu, kehilangan kenyamanan, demi satu orang yang sedang butuh pelukan. Teman-teman, kasih Yesus bukan kasih yang pasif. Kasihnya bukan sekedar tahu, tapi merasakan. Bukan sekedar memahami, tetapi juga membawa beban tersebut dalam diri kita. Kamu dan saya, kita dipanggil sebagai murid Kristus. Kita dipanggil juga untuk punya hati yang seperti itu. Yesus melihat, lalu dia tergerak. Itu langkah kedua sebelum tindakan nyata terjadi. Mari kita lihat lanjutannya satu lagi di dalam Lukas pasal 7 ayat 14 sampai 15. Sambil menghampiri usungan itu, dia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Teman-teman, ini adalah titik puncak dari kisah ini. Setelah Yesus melihat dan tergerak, dia tidak berhenti di situ. Yesus bertindak. Dia mendekat, dan kalau kita baca lagi, teman-teman perhatikan dikatakan dia menyentuh. Dan dia berkata dengan kuasa. Dan hasilnya anak ini hidup kembali. Yesus gak cuma bilang, aku doain ya Bu ya. Yesus gak cuma berdiri dari jauh sambil ikutan menangis. Enggak. Tapi dia datang dan melakukan sesuatu. Dan yang menariknya, tadi Yesus menyentuh usungan jenazah. Satu hal yang secara budaya Yahudi dianggap najis. Seorang rabi atau guru agama gak seharusnya menyentuh sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Tetapi Yesus menembus batas budaya dan ketakutan manusia. Dia gak takut dengan apa kata orang. Dia gak takut dianggap najis. Dia tidak takut melangkah masuk ke dalam situasi yang gelap dan menyakitkan itu. Karena kasih sejati memang seringkali harus melintasi batas kenyamanan. Kalau kamu lagi ada di sebuah pesta, satu pesta ulang tahun yang ramai. Semua orang pakai baju rapi, duduk di meja makan dan tertata rapi. Tapi di satu sudut ruangan ada teman kita yang lagi sedih banget karena kehilangan anggota keluarganya. Tapi tetap maksain datang karena nggak enak kalau nggak hadir. Dia nggak duduk bareng yang lain karena dia sedang berduka. Dia duduk di lantai, dia menekuk lutut, dia sendirian. Kamu tahu dia perlu ditemenin, kamu tahu dia perlu teman di situ. Tapi kalau kamu duduk di lantai sama kayak dia, orang lain mungkin bakal lihat kamu aneh. Mungkin kamu bakal kehilangan momen seru sama teman-teman yang lagi party di sini. Kasih Yesus adalah kasih yang dalam kondisi seperti ini berani duduk di lantai, menemani orang yang sedang hancur hatinya. Kasih yang gak takut kehilangan momen populer, demi hadir bersama mereka yang sedang hancur hatinya. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk bertindak seperti itu? Apakah kasih kita cukup nyata untuk turun dari kenyamanan dan kemudian kita menjangkau, menghampiri yang seperti itu? Kadang kita pikir, ya udah, aku cukup doain aja deh. Itu udah cukup. Dan ya teman-teman, doa itu penting. Ya, setuju. Tapi doa juga harus menggerakkan kita. Kalau kamu terus berdoa buat teman kamu yang sedang struggling, tapi kamu nggak pernah hadir buat dia, apa bedanya dengan cuman berharap dari jauh?
doa tanpa tindakan kadang jadi alasan kita untuk tetap diam. Teman-teman, saya mau katakan ini. Jangan jadikan ini sebagai satu alasan. Saya kan sudah mendoakan dia, bagian saya hanya mendoakan. Mungkin memang ada momen-momen di mana kita hanya bisa mendoakan. Tetapi jangan sampai kita jadikan sudah mendoakan ini sebagai tameng untuk kita bertindak dan melakukan lebih dari mendoakan. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang diri antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Dengan kata lain, kasih tanpa tindakan adalah kasih yang hampa. Teman-teman, Yesus nggak menyatakan kasih cuma lewat doa. Yesus melihat, Yesus menyentuh, Yesus berbicara, Yesus bertindak. Dan saat kita tergerak karena kasih, walaupun sederhana, Tuhan bisa pakai itu untuk membawa kehidupan bagi orang lain. Dunia kita saat ini penuh dengan orang-orang yang berjalan dalam kesepian, kehilangan arah, dan mungkin mereka nggak merasa dilihat oleh orang-orang. Mereka mungkin ada di sekitar kita, di kelas, di kelompok tugas, di organisasi kampus, di gereja, bahkan di rumah kita sendiri. Kita nggak harus jadi orang besar dulu untuk kita bisa membawa perubahan. Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati bisa dimulai dari hati yang melihat, hati yang tergerak, dan hati yang bersedia untuk bertindak. Kepedulian bukan soal melakukan hal spektakuler, teman-teman, tapi soal kesediaan untuk hadir. Soal memilih untuk tidak menunda kasih ketika kita tahu seseorang sedang membutuhkannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu yang dicatat di dalam Amsal. Kalau kamu bisa mengasihi hari ini, kenapa harus tunggu besok? Kalau kamu tahu ada seseorang yang sedang terluka, kenapa kita harus diam? Karena kadang kasih yang terlambat bisa jadi nggak akan dirasakan lagi. Yesus nggak nunggu orang itu mati 1 minggu, 1 bulan, lalu datang dan bilang, "Ibu, saya turut bersedih ya, ibu kehilangan anak." Enggak, teman-teman. Dia hadir di saat itu juga, dia bertindak di saat itu juga. Nah sekarang, mari kita bawa kebenaran ini dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini hanya menjadi sekedar ide bagus yang nantinya akan lewat begitu saja. Gitu. Mari kita praktekkan, mulai dari hari ini. Hari ini saya mau bagikan sama kita semua langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk kita mengaplikasikan hal ini. Bagaimana kita juga bisa melihat, bagaimana kita bisa tergerak, dan kemudian kita bertindak. Hal pertama yang bisa kita lakukan, tulis 3 nama. Kenapa 3 nama? Ambil waktu hari ini dan pikirkan gini teman-teman. Siapa 3 orang yang sedang butuh untuk dikuatkan? Yang kamu tahu butuh penguatan. Siapa yang sedang jauh dari Tuhan? Siapa yang kelihatannya baik-baik aja tapi kamu tahu mereka ini sebetulnya sedang berjuang. Nah, dari kriteria-kriteria itu, kamu pilih 3. Tuliskan nama mereka. Kamu boleh tulis di notes HP kamu boleh tulis di jurnal kamu, atau di kertas kecil, masukin ke dompetmu, silahkan. Setelah kamu tulis 3 nama, step yang selanjutnya adalah doakan mereka setiap hari. Ambil waktu 2-3 menit setiap hari, mungkin sebelum tidur, atau sebelum memulai aktivitas, pagi hari, siang hari, kapanpun kamu ingat. Sebut nama mereka di hadapan Tuhan, doakan supaya Tuhan menyentuh hati mereka. Doakan supaya Tuhan pakai kamu jadi saluran kasih-Nya. Tulis 3 nama, doakan, dan kemudian yang ketiga, lakukan 1 tindakan nyata. Pilih salah satu dari 3 nama tadi, dan lakukan 1 tindakan kasih yang konkret. 1 tindakan kasih yang real, yang nyata ya. Contoh, kirim chat. Aku kepikiran, kamu gimana kabarnya hari ini? Ajak mereka makan mungkin, atau ajak mereka ngopi bareng. Bisa jadi juga dengerin mereka cerita, tanpa kita buru-buru ngasih nasihat, hanya buka telinga kita untuk dengar cerita mereka. Kemudian, bisa jadi juga kasih bantuan yang praktis, seperti yang tadi sudah disampaikan, bantuin
Kalau ada tugas yang mereka kesulitan, atau kalau mereka nggak sempet beli makan karena terlalu sibuk, kirimin makanan mungkin gitu. Atau nemenin ke kampus. Kamu lagi perlu cari data ya buat skripsi kamu. Ayolah bareng. Kamu perlu orang yang kayak gimana? Aku bisa bantu apa? Nah, ingat teman-teman, tindakan kecil dengan kasih yang besar punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Kasih Yesus adalah kasih yang melihat, tergerak, dan bertindak. Sekarang giliran kita, bukan karena kita kuat, tapi karena kasih-Nya sudah lebih dahulu menggerakkan hati kita. Waktu kamu mulai mendoakan, waktu kamu mulai mengasihi, waktu kamu mulai bertindak, Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjamah hati orang-orang yang sedang menantikan kehadiran kasih-Nya. Jangan tunggu jadi sempurna dulu baru kita mulai peduli. Mulailah dengan apa yang kita punya, di tempat kita ada, dengan cara yang sederhana, dan percayalah, setiap tindakan kasih yang kita lakukan dalam nama Yesus, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Kasih itu hidup saat kamu bergerak. Dan dunia ini sedang menunggu anak-anak Tuhan yang mau bergerak. Mari, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan setiap kami bagaimana kami bisa melakukan tindakan kasih yang nyata itu Tuhan. Bukan sekedar di mulut, bukan sekedar perasaan iba, tetapi bagaimana kasih ini dapat kami salurkan kepada orang lain. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memberikan teladan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mohon berikan kami hati seperti-Mu. Hati yang bisa melihat kebutuhan orang lain. Hati yang tergerak dan juga hati yang memiliki dorongan untuk dapat bertindak. Tuhan, kami berdoa, berikan kami hati-Mu tersebut. Biar kami berani mempraktekkan kasih kami dalam tindakan nyata. Biar kami mendorong kami keluar dari zona nyaman, mendorong diri kami untuk kami bisa menyapa orang lain, untuk kami bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk 3 nama yang Tuhan taruhkan di hati kami. Kami berdoa untuk nama-nama tersebut, biar kiranya Tuhan yang menjamah hati mereka masing-masing. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biar kasih Allah dapat dengan nyata dirasakan oleh orang-orang yang ada melalui komunitas kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, biar ada studi yang berhasil, yang daripada Tuhan, nilai yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan-Mu. Tuhan juga yang memberkati ekonomi-Mu, semua keperluan-Mu Tuhan yang mencukupkan. Kasih daripada Allah, sukacita, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya melimpah di dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Buat teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.